Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silakan Rizky dipimpin doa. Mari kita doa sebelum belajar. Kita baca doa setelah masih doa mulai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ya, bagi namanya satu-satu ya. Memulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Indonesia Anak-anak, di zaman sekarang, di era digitalisasi, kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri, bisa memahami agar kita tidak tertinggal, ya. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah coding dan kecerdasan artifisial. Ya, ada yang sudah pernah mendengar bahasa coding? Ya. Japran? Apa itu coding? Sepengetahuan Japran, Pemrograman dalam hal-hal digital. ya. Ada yang tahu? Yang lainnya ada yang punya pendapat lain? Benar tadi bahwa coding itu adalah pemrograman, ya. Pemrograman. Tapi ada apa itu coding? Istilah coding. Ya, istilah coding berkaitan dengan instruksi-instruksi yang dipahami dan dijalankan oleh komputer. Pengertian coding secara sederhana adalah Cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan cara menciptakan ya, cara manusia berkomunikasi dengan komputer. Dengan cara apa? Dengan cara menciptakan perangkat lunak atau aplikasi. Jadi coding itu menghasilkan suatu aplikasi. Kalian menggunakan handphone, ada aplikasinya.
dari coding, perintah dari manusia. Ya, manusia ingin nyari baju-baju, berarti adanya di Shopee atau di marketplace, ya. Kemudian selain aplikasi, coding juga bisa menghasilkan robot. Robot itu digital bukan? Iya. Robot bisa ngomong nggak? Bisa. Bisa. Kalau kita buat perintahnya, kita buat codingnya, kita buat programnya. Paham ya? Kemudian kecerdasan artifisial. Istilah kecerdasan artifisial pertama kali digunakan pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Mesin cerdas, komputer, cerdas enggak? Cerdas. Kalian minta tolong carikan saya jawaban pertanyaan tentang benua-benua. Ada enggak? Ada. Nama-nama negara benua Afrika ada enggak? Ada. Jenis-jenis hewan Afrika ada enggak di Google? Ada. Cerdas enggak? Cerdas. Selain komputer, apalagi mesin cerdas biasanya? Handphone bisa? Coba kita lihat. Ya, definisi kecerdasan artifisial. Russell dan Northey pada tahun 2021 menciptakan sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkan. Masa sih Bu, komputer bisa berpikir seperti manusia? Mau tahu nggak contohnya? Mau. Sekarang kamu nanya apa sama komputer, pasti dijawab. Ya. Ayo, ada yang mau tanya? Misalnya tanya apa sama komputer? Misalnya, saya mau disebutkan negara-negara ASEAN. Dia bisa jawab nggak? Bisa. Bisa. Negara ASEAN ada 10, dijelasin sama dia. Ya. Terus, misalnya kalian buka aplikasi Shopee. Oh, saya mau nih baju-baju tren masa kini. Muncul nggak? Muncul. Berarti kan dijawab ya. Atau kalian buka aplikasi yang lain, YouTube. Oh, saya mau film-film perjuangan. Muncul nggak? Muncul. Bukan hanya satu judul, tapi banyak judul, banyak pilihan ya. Paham sampai situ? Ada pertanyaan? Ya, kita lanjut ya. Nah, apa ini? Ada yang tahu nggak ini apa? Ada yang tahu nggak? Ini adalah jenis komputer masa lalu. Ya, komputer pertama kali ditemukan itu nggak sekecil ini, nggak sekecil laptop, nggak seperti handphone. Tapi dia pertama kali ditemukan itu besar, bahkan memenuhi satu ruangan. Semakin lama, semakin canggih, semakin kecil. Ya, sehingga bisa sekarang cuma jadi setipis ini, seperti ini laptop ya.
Tadinya seperti itu. Ini adalah salah satu contoh mesin cerdas yang dibuat oleh Dell E dengan rod dari Philips Deline. Ya, ini adalah elemen pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang namanya berpikir komputasional, ada literasi digital, algoritma pemrograman, analisis data, literasi dan etika kecerdasan artifisial, serta pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Lihat, berpikir komputasional. Apa maksudnya? Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan masalah ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Ya, kita akan belajar coding melalui unblock dan flow. Apa sih unblock? Unblock itu adalah coding tapi tidak menggunakan komputer atau internet. Sedangkan flow itu menggunakan komputer atau internet. Apa bedanya? Bagaimana caranya? Ya, makanya kita akan praktekkan. Mari kita mencoba. Oke. Ibu minta beberapa murid biar bisa mempraktekannya ya. Ibu minta dari saat ini sampai yang seperti ini. Nah, di sini ada codingnya. Ini codingnya ya, ini perintahnya. Nanti kita akan bermain coding melalui unblock, tidak dengan komputer dan internet. Paham ya? Kata Juni sini. Juni akan berperan sebagai robot. Ini Ridwan berperan sebagai target ya. Targetnya di sini ada di situ. Oke. Nanti jalannya ke sini. Jangan terlalu mepet meja ya. Ibu bagi tadi maju. Oke, Juni akan berperan menjadi robotnya, Ridwan menjadi targetnya. Kemudian ini operator codingnya, ya. Nanti coding ini akan berkata maju atau mundur. Dia akan memberikan perintah. Boleh mundurnya ke sini biar kita mulai ya. Nanti yang lainnya bisa mempraktekannya sama-sama. Silakan. Maju belakang. Belok kanan.
Belok kanan. Maju 1 langkah. Ya, itu ya. Jadi untuk sampai ke target, robot itu butuh perintah, butuh coding. Paham? Nanti silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, sekarang kalian silakan membentuk kelompok. Kalian buat coding sendiri. Silakan membentuk kelompok. Ya, silakan anak-anak, silakan kalian buat codingnya. Nanti kita akan presentasikan setiap kelompoknya. Ya. Baik, Ibu panggil ya yang presentasi. Boleh kelompoknya jalan dulu. Nanti hasil review suaranya yang mau kasih ya, mulai 1, 2, 3. Maju 4 langkah. Belok kanan. Maju 5 langkah. Belok kiri. Mundur selangkah. Maju 3 langkah. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Lanjut kelompoknya sekarang. Ya,
Tepuk tangan semuanya. Anak-anak, kita baru saja mempraktekkan coding dengan bentuk amplop ya, artinya tidak menggunakan tidak menggunakan internet. Sekarang Ibu akan menunjukkan kalian coding dalam bentuk vlog. Artinya dengan menggunakan komputer atau internet ya. Lihat di sini kita bisa buka. Nah, apa ini? Kita bisa bikin si robot ini bergerak sesuai dengan perintah kita. Di mana perintahnya ini yang bawah? Ini perintahnya, ini codingnya. Codingnya ya, maju, mundur, naik, turun, ke kanan, ke kiri, balik kanan, balik kiri, dan ya. Kita akan coba. Kita kasih posisi dulu. Kita kasih tanda star. Star itu dilambangkan dengan bintang hijau. Ya. Kemudian kita kasih tanda maju. Ya, kita maunya majunya berapa langkah? Majunya 3 langkah, boleh. Kemudian habis maju kita mau kasih loncat ke atas ya. Biar dia loncat. Loncat 1 kali. Kita kasih dia maju lagi. Loncat dia maju lagi. Kita kasih majunya yang banyakan ya. Kemudian kita kasih mundur. Mundurnya 1 langkah aja. Selesai biasanya ditutup dengan tanda merah. Oke, itu ya contohnya tadi. Sekarang kita pencet start. Ya. Bergerak nggak dia? Bergerak. Maju, naik, jalan lagi, mundur. Sesuai nggak sama perintah kamu? Sesuai. Yang mau coba? Boleh. Ayo Rahel dulu, karena tadi Rahel pasti kodikan kamu maunya majunya yang lainnya boleh lihatnya di layar aja ya, di layar kelihatannya. Rahel ngasih maju 4 langkah ya, kemudian dia kasih loncat, berapa kali loncatnya maunya? Ya.
Oke, ini namanya perintah dari Rahel, codingan dari Rahel. Kita lihat hasilnya akan bagaimana sih? Kita lihat ya, kita klik start. Kita balik. Codingannya Rahel ternyata belok kirinya dia 2 kali jadi kembali Rahelnya. Ayo siapa lagi yang mau coba jawaban? Ya, nanti gantian ya. Kita lihat codingannya Japrannya. Ya. Balik lagi. Ya. Itu hasil codingannya Japran. Paham sampai sini? Mau belajar lebih banyak? Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar lebih banyak lagi codingannya ya. Untuk sekarang kita refleksi dulu. Senang nggak? Apa yang kalian dapat? Coding itu apa? Pengertian coding. Ya, terus Istilah kecerdasan artifisial. kecerdasan artifisial. Terus apa lagi? Jadi bisa bikin coding. Ya, bikin. Ada yang masih ingin bertanya? Ya, Kayla. Oh, Kayla nanya, apa itu coding? Apa tadi codingnya? Siapa yang menjawab? Ya, silakan dijawab. Japran. Pengertian coding secara sederhana adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan cara menciptakan perangkat lunak atau aplikasi yang berguna dalam penyelesaian masalah. Ya. Jadi, tadi pengertian coding secara sederhana adalah komunikasi manusia dengan komputer dengan cara menciptakan perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Sekarang kan udah banyak banget aplikasi yang bisa bantu kita ya. Mau beli baju nggak perlu ke pasar, cukup pakai aplikasi. Mau beli makanan nggak perlu ke warung atau nggak perlu ke rumah makan, cukup pakai aplikasi. Iya. Mau naik motor, naik ojek, naik taksi atau naik mobil, kita juga cukup pesan lewat aplikasi. Itulah hasil dari coding. Ya anak-anak. Jadi coding di zaman digital sekarang itu sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita harus bisa menyesuaikan diri. Kita harus mengerti, kita harus paham agar kita tidak tertinggal. Baiklah, untuk kesempatan hari ini pelajaran kita sudah selesai. Maka kita tutup dengan doa. Ya, silakan dipimpin dengan doa. Rizky, ayo kita berdoa.